Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Agus Salim SPD, Guru Sejarah SMA Negeri 5 Bagan Sunemba. Ya, kali ini kita akan membahas materi mengenai Kerajaan Banten. Ini merupakan materi sejarah Indonesia untuk kelas 10. Kerajaan Banten berawal sekitar tahun 1526 ketika Kerajaan Demak memperluas pengaruhnya ke kawasan pesisir barat Pulau Jawa. Dengan menaklukkan beberapa kawasan pelabuhan, kemudian menjadikannya sebagai pangkalan militer serta kawasan perdagangan, Maulana Hasanuddin, putra Sunan Gunung Jati, berperan dalam penaklukan tersebut. Setelah penaklukan tersebut, Maulana Hasanuddin atau lebih sohor disebut dengan Fatahillah mendirikan benteng pertahanan yang dinamakan Soro Sowan, yang kemudian hari menjadi pusat pemerintahan, yakni Kesultanan Banten. Pada awalnya, kawasan Banten dikenal dengan nama Banten Girang, yang merupakan bagian dari Kerajaan Sunda. Kedatangan pasukan kerajaan di bawah pimpinan Maulana Hasanuddin ke kawasan tersebut selain untuk perluasan wilayah, juga sekaligus penyebaran dakwah Islam. Kemudian dipicu oleh adanya kerjasama Sunda-Portugis dalam bidang ekonomi dan politik. Hal ini dianggap dapat membahayakan kedudukan Kerajaan Demak selepas kekalahan mereka mengusir Portugis dari Malaka pada tahun 1513. Atas perintah Sultan Trenggono, Fatahillah melakukan penyerangan dan penaklukan pelabuhan Sunda Kelapa sekitar tahun 1527, yang waktu itu masih merupakan pelabuhan utama dari Kerajaan Sunda. Selain mulai membangun benteng pertahanan di Banten, Fatahillah juga melanjutkan perluasan kekuasaan ke daerah penghasil lada di Lampung. Ia berperan dalam penyebaran Islam di kawasan tersebut. Selain itu juga telah melakukan kontrak dagang dengan Raja Malangkabu atau Minangkabau Kerajaan Indrapura, Sultan Munawarsah, dan dianugerahi keris oleh raja tersebut. Seiring dengan kemunduran Demak, terutama setelah meninggalnya Sultan Trenggono, maka Banten melepaskan diri dan menjadi kerajaan yang mandiri. Pada 1570, Fatahillah wafat. Ia meninggalkan dua orang putra laki-laki, yaitu Pangeran Yusuf dan Pangeran Arya. Ia meninggalkan dua orang putra laki-laki, yakni Pangeran Yusuf dan Pangeran Arya atau Pangeran Jepara. Dinamakan Pangeran Jepara karena sejak kecil ia sudah diikutkan kepada bibinya, Ratu Kali Nyamat, di Jepara. Ia kemudian berkuasa di Jepara menggantikan Ratu Kali Nyamat. Sedangkan Pangeran Yusuf menggantikan Fatahillah di Banten. Pangeran Yusuf melanjutkan usaha-usaha perluasan daerah yang sudah dilakukan ayahandanya. Tahun 1579, daerah-daerah yang masih setia pada Pajajaran ditaklukkan. Untuk kepentingan ini, Pangeran Yusuf memerintahkan membangun kubu-kubu pertahanan. Tahun 1580, Pangeran Yusuf meninggal dan digantikan oleh putranya yang bernama Maulana Muhammad. Pada 1596, Maulana Muhammad melancarkan serangan ke Palembang. Pada waktu itu, Palembang diperintah oleh Ki Gede Ing Suro. Ki Gede Ing Suro adalah seorang penyiar agama Islam dari Surabaya dan merintis perkembangan pemerintahan kerajaan Islam di Palembang. Kala itu, Kerajaan Palembang lebih setia kepada Mataram dan sekaligus merupakan saingan Kerajaan Banten. Gugurnya Maulana Muhammad menimbulkan berbagai perselisihan di istana. Putra Maulana Muhammad yang bernama Abu Mufakir Mahmud Abdul Qadir masih anak-anak. Pemerintah dipegang oleh Sang Mangkubumi, akan tetapi Mangkubumi berhasil disingkirkan oleh Pangeran Manggala. Pangeran Manggala berhasil mengendalikan kekuasaan di Banten. Ya, demikianlah penjelasan singkat mengenai Kerajaan Banten. Semoga bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jas merah.